Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-soleha hari ini? Alhamdulillah baik. Ya baik anak-anak ibu sekalian, supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiknya kita mulai dulu pembelajaran ini dengan membaca doa. Silakan Maulana untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Maulana. Silakan kalian perhatikan di bawah bangku kalian ada sampah atau tidak? Iya. Oke. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Bella. Keterangannya apa? Alfa. Siapa lagi? Isan. Keterangannya? Oke, ya. Nah, anak-anak ibu sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi ekonomi kita, ya. Sebelumnya, ibu akan memberi kalian yel-yel, ya. Mau enggak? Mau. Oke, yel-yel supaya kalian lebih bersemangat untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, yel-yelnya seperti ini. Kalau ibu menyebutkan ekonomi, kalian jawabnya yes, 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 luar biasa. Oke, kita mulai. Ekonomi. Yes, 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 luar biasa. Belum bersemangat kayaknya. Sekali lagi. Ekonomi. Yes, 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 luar biasa. Iya, alhamdulillah ya. Nah, untuk pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari materi tentang apa? Saya Bu, Iya. mekanisme debit kredit. Iya, mekanisme debit kredit. Kemudian ada beberapa klasifikasi akun. Siapa yang bisa menyebutkan? Iya. Ya, ada akun real dan akun nominal. Akun real itu terdiri dari akun harta, utang, dan modal. Sedangkan akun nominal itu akun pendapatan dan beban. Alhamdulillah, kalian masih ingat materi-materi minggu lalu. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang jurnal umum. Ya, perhatikan slide di depan. Nah, sebelum Ibu membacakan kompetensi pembelajaran pada hari ini, ada kutipan sedikit dari pepatah Arab, ya. Pepatah Arab yaitu kullama zada ilmuka adrakta annaka tajhalul kasir, ya. Setiap kali ilmumu bertambah, kamu akan mengerti bahwa masih ada banyak hal yang belum kamu tahu, ya. Jadi belajarlah terus menerus, ya, jangan merasa lelah, ya. Jadi dari kita lahir, dari sejak dibuayan sampai nanti ke liang lahat itu menuntut ilmu hukumnya wajib, ya. Nah, adapun kompetensi kita pada hari ini adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, ya. Kemudian untuk keterampilannya 4.3, nanti kalian akan membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa, ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran Ibu pada hari ini, ya, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui pendekatan saintifik
dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, ya Ibu nanti berharap kalian dapat menyajikan ya tahapan pencatatan perusahaan jasa melalui jurnal umum dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, teliti, tekun, disiplin, dan santun serta bekerja sama. Oke ya. Nah, silakan nanti kita akan berdiskusi. Sebelumnya kita akan membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok dengan cara nanti kalian Ibu minta menghitung dari 1 sampai 4. Ya, nanti kelompok itu ada 4 kelompok yang akan kita bentuk, ya. Nanti setiap angka yang disebutkan silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, kita mulai dari Sumar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Ibu kasih 2 menit untuk memberi nama kelompoknya masing-masing. Untuk memberi nama kelompoknya sesuaikan dengan nama akun-akun pada akuntansi, ya. Ya, udah bergabung semua pada kelompoknya? Silakan. Ya, silakan diskusikan nama kelompoknya dulu. Punya harta. Ada akun harta di akuntansi? Ada. Kelompok 2. Hutang. Punya hutang nggak? Kelompok 2 ini. Kelompok 3. Modal. Kelompok 4. Iya, pendapatan. Ya, kalian udah berkumpul di kelompoknya. Nanti kita akan adakan games. Sebelumnya kita simak dulu video, ya. Ya, silakan kalian amati, kalian simak video yang Ibu tayangkan, ya. Nanti pada akhir video penayangan ini Ibu minta kalian menyusun beberapa pertanyaan dari video ini. Welcome to Master Excel ID dan kali ini kita bakal ngebahas tentang akuntansi. Gimana sih cara mudah membuat jurnal umum? Ya mungkin teman-teman di sini udah familiar sama jurnal, tapi pernah nggak teman-teman tanya ke bapak, ibu guru atau dosen, Pak, Bu, sebenarnya jurnal itu apa sih? Kalau teman-teman cari di KBBI, jurnal itu artinya catatan harian. Jadi intinya jurnal itu catatan. Di akuntansi, nama gaul jurnal umum adalah Book of Original Entry karena jurnal umum itu isinya data awal untuk semua laporan keuangan. Jurnal umum dipakai untuk mencatat transaksi perusahaan secara kronologis, artinya secara berurutan dari tanggal yang paling muda ke tanggal yang paling tua. Ya, tanggal paling muda itu tanggal-tanggal gajian, tanggal tua itu tanggal-tanggal makan Indomie. Oke, jurnal umum seenggaknya harus ada tanggal, nama akun, dan nominal debit maupun kredit. Persis kayak yang ada di layar sana. Kemudian fungsi jurnal umum itu apa aja sih? Nah, di sini ada beberapa fungsi, tapi gue nggak akan bahas itu secara teoritis. Silahkan kalau mau membaca satu persatu di pause videonya. Ya oke, gue akan sudah baca ya. Yang paling penting itu gimana sih cara bikin jurnal umum? Pertama, stepnya bayangin kejadiannya. Kalau ada kejadian kita harus bayangin, oh ada apa sih? Yang kedua, tentuin klasifikasi besarnya. Apa aja yang terlibat? Apakah aset, utang, modal? Ketiga, tentuin debitnya. Keempat, tentuin berapa nominalnya. Dan terakhir, tentuin nama akun atau pos spesifik. Contohnya ini ada kejadian disetor modal awal perusahaan dalam bentuk kas 200 juta pada 1 Januari. Yang pertama, coba teman-teman bayangin kejadiannya. Ada orang datang ke perusahaan nyetor duit 200 juta untuk modal awal. Kalau nggak kebayang, lihat gambar tangan ada gambar covernya juga sama ada gambar duit di bawah. Nah itu nyetor modal awal gitu, jika bakalnya perusahaan gitu. Ya, coba bayangin. Kalau udah kebayang, kita ke step 2. Tentuin klasifikasi besarnya. Kalau disetor modal dalam bentuk kas, artinya apa? Yang nambah itu saldo apa sih? Aset kan, utang kan, modal kan? Oke, yang terlibat aset dan modal ya.
ketiga, kita tentuin debit atau kreditnya. Saldo normal akuntansi, dan kemarin kita sudah pernah bahas. Kalau teman-teman masih belum ngerti, mungkin bisa klik di pojokan atas dulu untuk lihat saldo normal akuntansi. Aset kalau bertambah, posisinya di debit, dan modal kalau bertambah, posisinya di kredit. Tapi kalau ada orang yang nyetor kas ke perusahaan, dari sisi perusahaan nih, berarti dia terima kas. Kasnya nambah atau kurang? Nambah ya. Artinya asetnya nambah. Modalnya gimana? Nambah atau kurang? Nambah juga ya. Artinya aset bertambah, modal bertambah. Ya, aset bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Berapa nominalnya? Oh, 200 juta tadi. Berarti debitnya 200 juta, kreditnya 200 juta. Yang terakhir, nama akun spesifik dari aset dan modalnya apa? Oh, tadi disetornya itu dalam bentuk kas. Berarti asetnya kas. Kalau modalnya, karena perusahaan, modalnya harus dalam bentuk saham. Jadi, kas, debit, saham biasa, kredit. Nah, kayak gini kira-kira bentuknya. Dan di balik bawah itu ada dalam kurung setoran modal awal. Itu keterangan transaksi sih. Oke, jadi yang penting bentuk jurnalnya begini ya. Kas debit, saham biasa, kredit. Jangan lupa tanggalnya harus ditulis. Karena tadi ada fungsi historis. Harus diatur berdasarkan runut waktu. By the way, nanti kalau teman-teman udah terbiasa ngebikin jurnal, step 5 sama step 2 itu bisa digabung. Jadi teman-teman begitu kebayang kejadiannya, langsung ke akun spesifiknya. Kalau tadi kan kita tentuin dulu ya, akun gedeannya apa? Aset, utang, atau modal. Nah kalau teman-teman udah terbiasa, asetnya langsung ganti kas aja. Jadi di step kedua langsung, oh, kasnya bertambah, terus modalnya bertambah. Langsung tentuin debit kreditnya, oh, kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua kejadian wajib dicatat di jurnal umum? Misalnya nih, ada pembelian aset tetap 150 juta. Perusahaan perlu catat nggak? Gue kasih waktu 5 detik ya, berpikir. 3, 2, 1. Iya, perusahaan perlu buat catat. Misalnya ada kejadian kedua nih, perusahaan bayar gaji karyawan, perlu catat nggak transaksi? 4, 3, 2, 1. Oke? Ya, perlu dicatat. Kalau karyawan ngajuin resign, perusahaan perlu catat nggak? 4, 3, 2, 1. Setor. Catat. Tapi bukan di jurnal umum. Catat di kepala aja. Jadi perusahaan nggak perlu catat kalau karyawan resign. Kalau kita pikir-pikir, apa sih perbedaannya tadi? 1 beli aset, 2 bayar gaji, 3 karyawan resign. Kalau dipikir-pikir, apa sih bedanya 3 kejadian tadi? 1 di aset, 2 bayar gaji, 3 karyawan resign. Kenapa gue dicatat satu enggak? Jadi bedanya dari 3 transaksi tadi, 2 transaksi pertama ada duitnya, tapi transaksi ketiga nggak ada duitnya. Beli aset, kita mesti bayar. Bayar gaji, kita mesti bayar. Loh, tapi akuntansi itu kan akrual. Misalnya ada transaksi pembelian aset secara kredit alias utang, kan tetap dicatat meskipun bayarnya nanti, memangnya nggak dicatat ya kayak gitu. Nah jawaban gua waduh, kritis banget ya pelajar zaman sekarang. Oke, gua ralat ya. Jadi akuntansi itu nyatet transaksi yang ada kejadian ekonomisnya. 2 kejadian pertama itu ada substansi ekonomis. Jadi ada kejadian yang bakal menyebabkan aset utang modal perusahaan itu berubah. Sedangkan karyawan resign baru kasih tahu doang dia mau resign, nggak ada apa-apa. Oke, pertanyaan yang paling sering ditanyain lainnya. Pertama, dalam satu jurnal itu harus ada berapa klasifikasi besar? Misalnya, apakah dalam satu jurnal itu cuma boleh ada aset dan utang aja kah? Atau aset dan modal aja kah? Atau boleh aset ke aset? Jawabannya
nggak ada minimal. Ya, kamu udah menyaksikan video tadi ya. Nah, dari video tadi, Ibu minta nanti kamu menyusun beberapa pertanyaan ya. Beberapa pertanyaan nanti kamu susun, silakan nanti bertanya. Kemudian di situ tadi di video tadi juga kita sudah membahas beberapa materi jurnal umum ya. Nah, di situ ada pengklasifikasian akun ya, ada akun nominal, ada akun real ya. Nah, kemarin juga kita sudah membahas aturan debit kredit. Jadi ketika kamu sudah mempelajari aturan debit kredit, sudah pandai menganalisis, tinggal nanti analisis itu kita masukkan ke dalam jurnal umum. Bentuk dari jurnal umum ya ada tanggal, kemudian ada keterangan, ada referensi, kolom referensi, kemudian ada kolom debit dan kolom kredit ya. Jadi ketika sudah bisa menganalisis ya, tinggal kita masukkan ke jurnal umum ya. Nah, silakan susun dulu beberapa pertanyaan dari video yang diamati. Silakan. Ya, oke. Dari video yang kalian amati, ya siapa dulu, kelompok mana dulu yang mau bertanya? Oke, ya Iqbal, silakan. Transaksi apa saja yang ada di jurnal umum? Iya. Siapa yang bisa menjawab? Transaksi apa saja yang ada di jurnal umum? Silakan. Transaksi modal dan kas. Ya, ada transaksi modal dan kas. Yang lain? Ya. Ada transaksi perlengkapan dan peralatan. Ya. Apakah di situ ada transaksi piutang? Ada. Ada juga transaksi perlengkapan? Ada. Transaksi beban? Ada ya. Silakan yang lain lagi yang mau bertanya dari video. Oke, silakan. Mengapa jurnal umum disebut catatan asli? Dari video yang diamati. Iya Dewi, silakan. Mengapa jurnal umum disebut catatan asli book of original entry? Iya, kenapa jurnal umum dikatakan sebagai tempat pencatatan asli atau book original entry? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Kamila. Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Dewi? Oke, silakan. Karena setiap transaksi yang terjadi dalam tulisan harus dicatat dilalui buku jurnal sebelum dibukukan di buku besar. Iya. Jadi kenapa buku jurnal umum itu dikatakan catatan asli? Jadi buku jurnal itu sebagai catatan awal sebelum dibukukan di pembukuan lainnya. Ya. Jadi setiap perusahaan mencatat semua transaksi-transaksi awalnya pada jurnal umum. Nanti baru diposting ke buku besar. Makanya di jurnal umum itu bergabung semua. Ada tadi transaksi modal, ada transaksi kas, kemudian ada transaksi pendapatan ya. Karena dia sebagai pencatatan awal ya. Original entry book ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Mengapa karya desain tidak dicatat di jurnal umum? Iya. Berarti berdasarkan video tadi, kawan kamu Bella Inata mengamati ternyata kenapa Bu karyawan resign tidak dicatat di jurnal umum? Mengapa karyawan berhenti dari perusahaan tidak dicatat di jurnal umum? Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Catatan tadi siapa yang jawab? Ya, silakan Cynthia. Mengapa karyawan resign tidak dicatat di jurnal umum? Ya. Kenapa karyawan yang
resign, karyawan yang berhenti tidak dicatat di jurnal umum, karena karyawan yang resign, yang berhenti itu bukan pencatatan transaksi ekonomi, ya, karena dia tidak melibatkan perubahan atas harta, utang atau modal, ya. Sebaiknya karyawan resign dicatat di bagian administrasi, bukan pada pencatatan jurnal umum. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita games. Suka nggak semuanya? Suka. Yang semangat, suka nggak? Suka. Ya. Games kita hari ini yaitu tentang monopoli akuntansi. Ya. Pernah lihat games ini? Pernah. Iya. Adapun aturannya nanti, ya, kalian nanti melempar dadu, ya. Ini udah ibu siapkan, ya. Nanti perwakilan kelompoknya maju ke depan, ya. Ada 4 kelompok harta, utang, modal, dan pendapatan. Aturan mainnya silakan lihat di slide. Nanti kalian melempar dadunya itu ada 12 ininya, ya. Nah, kalian melempar dadu, kemudian nanti jika kalian sampai pada kotak kesempatan, silakan kalian mengambil kartu dan membacakannya. Kemudian jika nanti kalian sampai di kolom masuk penjara, di situ ada, ya, permainannya, ya. Kalian tidak boleh mengikuti putaran selanjutnya. Kemudian jika kalian pas di kartu bebas parkir, kalian boleh memilih kotak manapun, ya, misalnya di kelompok kas atau kelompok harta karun. Jika mendapatkan harta karun, silakan mengambil kartu harta karun dan dibacakan. Jadi di dalam games ini, ya, itu ada poin-poinnya. Silakan kalian nanti kalau diberi pada kartu kesempatan atau harta karun, kalian pilihlah akun-akun yang poinnya besar. Intinya setiap kolom-kolom itu ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke, kita cabut bunyi dulu. Ya, kita cabut bunyi dulu. Kelompok mana yang maju dulu? Silakan perwakilan kelompoknya maju dulu, silakan. Ngambil. Silakan. Iya. Oke. 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 Silakan dibuka. Nomor 1 kelompok siapa? Nomor 1? Iya. Nomor 1 berarti yang akan tampil adalah kelompok utang. Ya, kelompok utang berdiri dulu di sini. Nanti dia akan tampil. Yang nomor 2 siapa? Kelompok pendapatan. Nanti kamu maju setelah kelompok utang. Kelompok yang 3 yaitu kelompok modal. Ya, yang terakhir adalah kelompok harta. Ya, silakan. Oke. Silakan. Ulang ya. Udah ulang-ulang. Ya, silakan kelompok 1 untuk melempar dadunya. Ya, 4. Ya, silakan. Tuh, 2, 3, 4. Ya, kelompok 1 berada di beban gaji. Ya. Beban gaji nomor hijau, warna hijau. Ya, silakan. Beban gaji warna hijau. Nah, ini silakan kamu diskusikan ke kelompok kamu, ya, apa jawabannya dulu. Silakan. Oke. Lanjut yang kedua. Kelompok 2. Ya, silakan perwakilannya. Ya, kelompok 2 silakan lempar dadunya. Ini sorry. Lanjut ke atau 5 dadu. Silakan. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Posisi kelompok 2 di prive dengan poin 10, ya. Berarti kelompok 2 mendapatkan pertanyaan tentang private. Silakan kamu diskusikan di kelompok kamu. Kamu
kamu gali dulu, kumpulkan datanya, nanti baru maju ke depan. Ya. Kemudian kelompok 3 maju. Silakan lempar dadinya mana? Ya, lanjut. 1. Iya. Kelompok 3 dapat 1 dadu, berarti maju ke modal tuan X ya. Ya, silakan diskusikan ke teman-temannya untuk menjawab pertanyaan tentang modal. Kelompok terakhir silakan. Satu juga, ya. Kelompok terakhir silakan maju dia. Hebat kelompok terakhir. Dia dapat harta karun. Nah, silakan kamu memilih kartu. Ya, pink. Ya. Kelompok 4 dapat pertanyaan tentang pripe, ya. Tentang pripe. Jadi di sini Ibu akan memberikan kamu pertanyaan, ya. Pada tanggal yang lain dicatat dulu kelompoknya, ya. Pada tanggal 3 Januari 2021, ya. Tuan Umar mengambil uang perusahaan sebesar 3 juta. Tuan Umar mengambil uang perusahaan sebesar 3 juta untuk keperluan pribadi. Oke. Harta karun ini spesial ya. Jadi kalau bisa kelompok ini mengerjakan, dia dapat poin yang paling besar di antara poin-poin yang ada. Ya. Oke, silakan kelompok yang sudah bisa mengerjakan ke depan. Kelompok mana? Ya. Kalian analisis dulu. Ya. Ikat dulu. Ya. Menampilkan hasil diskusinya kelompok 1. Silakan. Ya, mencatat jawabannya. Ya, kelompok 1 pertanyaannya, dibayar beban gaji pegawai 5 juta. Ya, yang lain perhatikan, kelompok lain. Dibayar beban gaji 5 juta ya, dibayar beban gaji 5 juta. Oke, bagaimana kelompok lain? Benar nggak? Benar? Iya benar. Kasih hapus dulu kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Silakan. Ya, bagaimana yang lain kelompok 2? Pengambilan pribadi oleh Tuan Bagus 500.000 di jurnal, yaitu pripe terhadap kas. Benar? Benar? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan maju.
tanggalnya itu tanggal 3 bulan 10 2021, jangan lupa. Ya. Pertanyaan untuk kelompok 3 yaitu tentang investasi awal ya. Di mana Tuan L bagus menginvestasikan ya uang tunai, kemudian peralatan, kemudian Tuan Bagus memperoleh pinjaman dari bank ya. Oke, bagus sekali. Benar ya? Benar? Jumlah debit dan kredit balance? Balance ya. Debitnya ada kas dan peralatan ya, yang sama-sama bertambah di sebelah debit. Kemudian di kreditnya ada modal dan hutang ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok hutang tadi. Kelompok modal, kelompok modal. Oke. Yang semangat dong. Kelompok terakhir ini karena dia dapat harta karun, dia nanti dapat poinnya paling gede. Tapi harus benar jawabannya. Oke. tanggal 3 bulan 10 2021. Oke. Ya, iya. Di situ tentang prive, pengambilan pribadi, ya. Jadi di jurnal umumnya prive terhadap kas. Benar? Benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Iya, oke. Nah, selanjutnya ya, ada pertanyaan untuk jurnal umum? Ada pertanyaan untuk jurnal umum? Iya, bagus sekali gamesnya pada hari ini. Ya, setiap kelompok sudah jawab dengan baik. Kita akan memberi skor dulu. Kelompok yang pertama siapa tadi yang maju? Kelompok utang yang mengerjakan beban gaji. Itu di situ kamu dapat poinnya berapa itu beban gaji? Coba lihat. Beban gaji 25. Ya, skornya 25. Ya, oke, 25. 25. Kemudian
Oke. Yang kelompok ketiga berapa skornya? 20. Oke. Dan kelompok terakhir, karena dia tadi mendapatkan harta karun, dia paling besar mendapatkan poin. Ya, dengan catatan dia menjawab dengan benar. Nah, poinnya itu 30. Jadi nanti yang mendapatkan juara pertama yaitu kelompok harta, kemudian yang kedua, kemudian ketiga, dan yang keempat. Ya, silakan maju dulu semuanya mengambil hadiah. Oke. Kelompok 1 ya dapat hadiah. Oke. Ya, kelompok 1 yang mana yang juara 1 dulu? Maju dulu perwakilannya. Ya, ini remote-nya. Kemudian yang kedua, kelompok 2. Ya. Kemudian yang nilainya 25 siapa? Ya. Ulang. Kelompok harta, kemudian yang kedua poin 25. Ya, senang. Poin 20. Oke, poin 10. Oke, ya. Nah, ini rewardnya. Oke. Ya, kemudian ya tetap bersemangat ya. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, kembali ke tempatnya dulu. Nah, oke. Nah, dari tadi ada mungkin masih permasalahan atau pertanyaan yang masih berganjal di kalian? Atau masih ada pertanyaan? Silakan. Iya, silakan yang masih tidak jelas. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Iya, silakan Nabila. Cara membedakan transaksi hutang sama transaksi piutang. Iya, ternyata Nabila ini masih kesulitan membedakan transaksi utang dan transaksi piutang. Nah, sebagai contoh transaksi utang, ya, dibeli peralatan secara kredit. Nah, berarti kita membeli peralatan secara kredit, berarti bayarnya kemudian kan? Nah, harta kita berupa peralatan bertambah, tetapi utang kita juga bertambah, ya. Nah, itu transaksi utang. Sedangkan untuk piutang itu kembalikannya uang kita yang masih di pelanggan. Contoh transaksinya, ya, telah diselesaikan pekerjaan tetapi dibayar minggu depan. Ya, jadi kamu sudah mengerjakan pekerjaan tetapi kamu belum mendapatkan bayaran. Nah, bagaimana Nabila? Jelas? Yang lain? Jelas? Jelas. Ya. Kalau sudah jelas, silakan kalian kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Iya, silakan. Jurnal umum adalah pencatatan tentang pendebitan dan kreditan secara kronologis dari transaksi keuangan beserta penjelasan yang diperlukan. Jurnal umum merupakan tahap pencatatan awal dalam akuntansi. Jurnal umum sering disebut buku catatan asli atau book of original entry karena setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan harus dicatat dahulu dalam jurnal sebelum dibukukan ke buku besar. Iya. Jadi jurnal umum itu adalah pencatatan awal sebelum dicatat pada pembukuan lainnya, ya. Di setiap perusahaan pasti mencatat transaksi-transaksinya ya pada jurnal umum dulu ya, sebelum mencatat pada transaksi lainnya. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini ya, Ibu harapkan pembelajaran kita hari ini dapat membawa manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kamu yang tadinya tidak dapat menjurnal, sekarang sudah dapat menjurnal. Apabila kamu nanti di rumah
mau membuka toko atau membuka usaha, kamu sudah bisa membuat pembukuan dengan cara awalnya kamu membuat jurnal umum. Ini juga kamu bisa informasikan ke orang tua kamu atau kerabat kamu yang selama ini membuka usaha tetapi belum melakukan pembukuan ya. Nah, untuk evaluasi hari ini silakan semua mengeluarkan pennya dulu ya, catat dulu, ada evaluasi dari saya. Silakan ya, catat soalnya yang pertama ya. Soal yang pertama, tanggal 1 Januari 2021, Tuan Bagus menginvestasikan modal awalnya sebesar 10 juta tunai tanggal 2 Januari 2001. Tuan Bagus membeli perlengkapan secara kredit senilai 2 juta rupiah. Tanggal 3, Tuan Bagus membeli peralatan seharga 1 juta tunai. Kemudian tanggal 5, diperoleh pendapatan jasa 2 juta rupiah tunai. Kemudian tanggal 25, dibayar beban gaji untuk 3 karyawan senilai 5 juta rupiah. Ya, kerjakan, langsung kumpulkan. Ya, kerjakan. Oke. Ya, kerjakan, kumpulkan. Ya udah? Oke. Ya, alhamdulillah kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Jangan lupa untuk minggu depan silakan kalian pelajari halaman 56 tentang buku besar ya. Tentang buku besar. Untuk pertemuan minggu depan silakan kalian pelajari halaman 56 tentang buku besar ya. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan rahmat, berkat ya, dan bermanfaat untuk kita ya di dunia dan di akhirat ya. Amin ya. Nah, sebelum kita akhiri silakan Maulana tutup dengan doa, pimpin doa. Sebelum pulang mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Silakan kalian pulang, hati-hati di jalan dan salam untuk kedua orang tua kalian. Balik apa nih?